Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani Siregar, NIM 21052063 dari Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 pada mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak Giovanni Farel, SPD MPDT. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem komputer dan pengantar pemrograman. Yang pertama, sistem komputer. A. Sejarah komputer. Pendapat beberapa ahli mendefinisikan komputer. Yang pertama, Robert H. Blismer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, William Swire. Komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram, yang menerima data, fakta-fakta, dan gambar-gambar kasar, dan memproses atau memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Yang ketiga, Donald H. Sanders. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah, instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori atau storage program. Yang keempat, Hamacher. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Yang kelima, Jogianto. Komputer adalah alat elektronik yang menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di dalam memori komputer atau storage program, dan menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis. Adapun fungsi komputer saat ini adalah: komputer menjadi alat bantu administrasi, komputer menjadi alat bantu komunikasi, komputer menjadi alat bantu multimedia, komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri, komputer menjadi alat bantu produksi entertainment, komputer menjadi alat bantu periksa kesehatan, komputer juga menjadi alat bantu kendali perang, dan masih banyak lagi fungsi komputer yang lainnya. Adapun 5 generasi komputer. Yang pertama, generasi pertama atau tabung pakum pada tahun 1946. Generasi transistor sekitar tahun 1959 hingga 1965. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Generasi mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Generasi AI atau AR ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, notebook, dan lain-lain. Sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Komponen sistem komputer yang pertama, hardware, software, brainware. Perangkat keras adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. Perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Adapun arsitektur komputer dapat kita lihat seperti berikut.
Bagian-bagian komputer. Ada speaker, monitor, CD atau DVD drive, sistem unit, printer, hard drive, flash memory card reader, floppy disk drive, mouse, CD atau DVD disk, keyboard, floppy disk, mikrofon. Sistem bilangan di komputer. Adapun sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, sistem bilangan heksadesimal. Konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Konversi bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Konversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal. Konversi bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal. Fungsi software secara umum menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware, sebagai pengidentifikasi program. Perangkat lunak sistem. Yang pertama, bahasa pemrograman. Yang kedua, sistem operasi. Yang ketiga, utility. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak perusahaan atau enterprise. Yang kedua, perangkat lunak infrastruktur perusahaan. Yang ketiga, perangkat lunak informasi kerja. Yang keempat, perangkat lunak media dan hiburan. Yang kelima, perangkat lunak pendidikan. Yang keenam, perangkat lunak pengembangan media. Yang ketujuh, perangkat lunak rekayasa produk. Dan masih banyak lagi. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.